Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 1 Desember 2021. Kita mengawali bulan Desember ini dengan penuh syukur. Dan bulan Desember di Kuskupan Agung Jakarta diinisiasikan sebagai bulan keluarga. Hari ini kita juga memperingati peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir dari Indonesia. Beato Dionysius lahir 12 Desember tahun 1600 di Prancis. Ayahnya seorang dokter dan nakoda kapal. Ibunya seorang aristokrat Prancis yang harum namanya. Sejak kecil, Dionysius sudah mengikuti ayahnya mengarungi lautan luas. Dan ketika berusia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang pelaut yang ulung. Melihat banyak daerah-daerah yang dikunjunginya belum mengenal Tuhan, Dionysius memutuskan untuk menjadi seorang misionaris. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637 dan diutus untuk bermisi sampai ke tanah Aceh di Indonesia bersama dengan seorang bruder bernama Redemptus. Bruder Redemptus lahir pada 15 Maret tahun 1598 di Portugal. Ia lahir dalam keluarga yang sederhana, dalam keluarga petani yang saleh dan taat beragama. Pada tahun 1615, Redemptus mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ingin menjadi biarawan, dan ia bergabung dengan para biarawan Karmel di Goa, India. Ketika sampai di tanah Aceh, Dionysius dan Redemptus disambut dengan ramah. Namun keramahan orang Aceh ternyata hanya tipu-tipu belaka. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di tanah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ditangkap, dipenjarakan dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama 1 bulan mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Romo Dionysius dan Bruder Redemptus wafat sebagai martir pada 27 November tahun 1638. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Bahkan menurut saksi mata, jenazah Dionysius yang dibuang ke laut dan sebagian dibuang ke hutan senantiasa kembali ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien dan kemudian dipindahkan ke Goa, India. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 15 ayat 29 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut,
Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu lalu mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu para muridnya membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewor yang dikasih Tuhan, Shalom. Awal saya bertugas di paroki ini, saya punya program belusukan. Bukan hanya ke rumah-rumah umat, tetapi juga untuk mengenal masyarakat sekitar. Ketika mengunjungi Pak RT dan memperkenalkan diri sebagai pendatang baru, Pak RT dengan penuh kehangatan menyambut dan berkata, "Baru ada Romo yang datang ke tempat saya setelah saya lama jadi RT di sini." Saya bermenung, masyarakat non-Katolik saja senang dikunjungi Romo, apalagi umat Allah. Pasti senang kalau romonya datang mengunjungi. Semoga saya tidak salah tangkap. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus yang disambut oleh orang banyak. Mereka berbondong-bondong membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan orang-orang yang terpapar sakit lainnya untuk mengalami kesembuhan dari Yesus. Dan istimewa sekali, mereka semua yang datang kepada Yesus mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka derita. Keistimewaan kisah hari ini tidak berhenti di sini, saudara-saudari. Namun dikisahkan selanjutnya, hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang mengikutinya. Sudah 3 hari mereka ikut Yesus dan mereka tidak punya makanan. Sementara respon para murid mengatakan demikian, "Bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Para murid masih ragu akan kemahakuasaan Yesus. Berbagai mukjizat yang Yesus buat tadi tidak juga menyadarkan dan mengubah para murid untuk menjadi percaya. Maka kembali Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan beberapa ikan kecil yang mereka punya. Lalu membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak. Dikisahkan mereka semua makan sampai kenyang dan bahkan sisa-sisa potongan roti dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, jangan lagi sangsi dan meragukan kemurahan juga kemahakuasaan Tuhan. Datanglah kepada Yesus, maka kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan, dipuaskan, dan dikenyangkan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.